Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 15 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa yang setia, Bapa yang terus menyertai hidup kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu hidup di dalam setiap langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha sehingga jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah kesia-siaan di bawah matahari. Kita hidup tidak terlepas daripada bagaimana Allah menjaga kita. Dan ketika hari ini kita hidup dan kita masih bisa merasakan nyengatnya sinar matahari di kulit kita, itu berarti bahwa Allah menyertai hidup kita, begitu. Jadi kalau panas, mari kita bersyukur. Itu artinya kita diberkati oleh Tuhan. Lalu kalau kita diberkati, apa yang sudah kita buat di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen ketika kita dianugerahkan untuk hidup di bawah matahari? Apakah yang kita lakukan itu kesia-siaan, ataukah yang kita lakukan itu adalah tindakan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika kita membaca bagian dari kitab Pengkhotbah ini, ia selalu mengatakan tentang segala sesuatu itu sia-sia. Bahkan muncul 35 kali dalam kitab ini mengatakan kesia-siaan.
Ini bagian daripada bagaimana melihat dalam hidup ini ternyata ada banyak kesia-siaan. Segala sesuatu yang berada di bawah matahari, yaitu kita, manusia, yang melakukan segala sesuatu di dalam segala karya kita masing-masing di dunia ini. Bahkan pengkhotbah menjelaskan tentang kesia-siaan menggunakan unsur alam. Kita sia-sia kalau hidup kita, kalau nafas yang Allah berikan dalam hidup ini, hembusan nafas, tidak kita lakukan dengan baik, tidak kita respon anugerah nafas dari Allah itu dengan baik. Karena hari ini kita masih ada dalam dosa, tapi Allah mau kasih tahu kita bahwa kita masih ada di bawah kuasa Allah. Dan hari ini ketika kita berada dan merasakan matahari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Matahari terbit dan terbenam di waktu yang singkat, tapi itu adalah kekuatan. Begitu juga sia-sia berarti tidak pernah puas. Manusia dalam hidup itulah yang sering dilakukan. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Bosan. Dan itu semua adalah pengulangan-pengulangan. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Lalu kalau ia mengatakan tentang kesia-siaan, lalu apa yang sudah kita ingat tentang segala sesuatu yang kita lakukan? Apakah itu sia-sia di hadapan Allah atau tidak? Pemberian kita, segala sesuatu yang kita lakukan, apakah sia-sia? Mari kita renungkan itu. Sebagai sesama ciptaan, misalnya, apakah kita menyia-nyiakan apa yang sudah Allah ciptakan juga? Alam kita sering sia-siakan, padahal itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita dipanggil untuk menjadi penolong bagi sesama ciptaan, supaya hidup kita benar-benar menjadi berkat di mana saja kita berada. Di tempat kita berkarya, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong semua kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Bapa terus menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Martoria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.